Suami aku nggak ada bosennya walau tiap hari ikan kembung dimasak pakai resep yang satu ini. Karena katanya ini tuh bener-bener enak banget, bahkan jauh lebih enak daripada daging karena rasanya yang enak, nggak ngebosenin dan nggak bikin enek gitu loh. Jadi pertama-tama di sini aku ada ikan kembung yang udah dibersihkan ini. Selanjutnya mau aku kerat-kerat dan biar praktis aku pakai bumbu marinasi instan aja. Kalau nggak mau pakai bumbu instan, boleh diganti pakai bawang putih, garam, kunyit bubuk aja yang diulek. Nah selanjutnya ini tinggal dimarinasi aja, diratain ke seluruh permukaan ikan. Nah ini biar nanti hasil ikannya lebih garing, lebih crispy dan gak meletus-meletus. Ini mau aku tambahin lagi sama tepung maizena. Makanya juga gak perlu banyak-banyak, jadi cukup kurang lebih 3 sendok makan aja. Dilumuri ikan sama tepung maizena sampai bener-bener rata kayak gini ya. Setelah itu ikannya ini bisa didiamkan, diistirahatkan dulu kurang lebih 15 menit supaya bumbunya lebih meresap. Sambil nunggu ikannya dimarinasi, aku mau lanjut buat siapin bumbunya. Di sini aku pakai 3 siung bawang putih sama 3 siung bawang merah. Untuk bawang putih dan bawang merahnya ini bisa diiris-iris aja tipis-tipis kayak gini ya. Selanjutnya di sini aku juga pakai 1 buah tomat yang ukurannya besar. Bisa diiris-iris juga untuk tomatnya. Kalau udah sisihkan dulu. Dan lanjut aku mau siapin kemangi. Ini aku pakai 1 ikat kemangi. Bisa dipetikin dulu ya kemanginya, dipisahin antara daun dan juga batangnya. Setelah dipisahin kayak gini, jangan lupa buat dicuci bersih ya. Kalau udah dicuci bersih bisa disisihkan dulu. Untuk bahan selanjutnya, di sini aku mau siapin cabai rawit, cabai keriting, sama tomat. Untuk banyak cabai rawitnya boleh disesuaikan sama selera. Kalau suka pedas boleh dibanyakin lagi. Nah ini selanjutnya mau aku blender ya. Jadi cabai sama tomatnya ini di blender aja sampai benar-benar halus. Kalau nggak mau di blender boleh banget diulek aja ya teman-teman. Nah ini dia setelah cabai sama tomatnya halus kayak gini, bisa disisihkan dulu. Dan untuk ikan yang udah dimarinasi tadi, selanjutnya mau aku goreng. Goreng ikannya di minyak yang udah bener-bener panas. Jangan lupa buat dibalik kalau satu sisinya udah mateng ya. Dan ini tinggal digoreng aja sampai kekuningan dan juga bagian luarnya garing crispy kayak gini. Kalau ikannya udah mateng, luarnya juga udah garing, udah crispy, bisa diangkat, tiriskan, dan sisihkan dulu. Lanjut ya, karena untuk minyak bekas ngegoreng ikan ini kan banyak banget, makanya ini mau aku kurangin dulu. Dan lanjut di minyak bekas ngegoreng ikannya tadi, mau aku pakai untuk numis bawang merah sama bawang putih. Tumis bawang merah sama bawang putihnya ini sampai benar-benar layu dan juga wangi. Kalau udah, aku susul buat masukin cabai sama tomat yang tadi udah di blender. Lanjut aku tumis lagi, tumis sampai cabenya ini benar-benar mateng, tanak dan gak bau langu lagi. Setelah itu aku masukin tomat ya, jadi tomatnya masukin agak belakangan. Biar bumbunya yang di awal tadi benar-benar tanak dan juga mateng. Setelah itu masak lagi sampai tomatnya layu. Dan untuk seasoningnya jangan sampai ketinggalan. Di sini aku pakai garam, gula, kaldu bubuk. Terus tadi aku lupa banget buat masukin serai. Jadi masukin belakangan aja nggak apa-apa. Serainya udah digeprek, aku ikut masukin. Ditumis lagi sampai bumbunya bener-bener mateng. Dan di sini biar nanti bumbunya nggak terlalu kering, mau aku tambahin sedikit air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak, dikit aja, kurang lebih 100 ml gitu. Kalau airnya udah mendidih, baru aku masukin ikan goreng sama kemanginya tadi. Ini masaknya nggak usah lama-lama ya kalau ikannya udah masuk, supaya ikannya tuh masih tetap garing, crispy gitu, bagian luarnya masih kokoh, dan supaya kemanginya nggak menghitam. Jadi masaknya cukup sebentar aja.
Kalau kemanginya udah agak layu kayak gini, jangan lupa tes rasa ya. Kalau rasanya udah pas, boleh nih disajikan. Ini tuh walau cara bikinnya bener-bener simple, praktis, dan gak ribet sama sekali, tapi bisa dilihat ini bener-bener bikin ngiler banget. Rasa pedesnya tuh bener-bener bikin melek gitu loh. Dan gak perlu tambahan lauk lain, cukup kayak gini aja rasanya tuh udah bener-bener enak banget. Karena menu ini tuh cara masaknya bener-bener simple dan praktis banget, makanya ini tuh cocok dimasak saat sahur ataupun buat berbuka puasa. Selamat mencoba resepnya.